Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Technopreneurship. Hari ini kita akan mempelajari tentang kompetitif strategi atau strategi bersaing. Nah, sebenarnya kalau minggu lalu itu kalau diperhatikan kita belajar tentang inovasi dan value edit, innovation and value edit. Terus ada pertanyaan tuh dari teman kalian, gimana sih Bu caranya kita bersaing produk kita dengan produk lokal, produk luar, atau bagaimana caranya kita go global gitu. Nah sebenarnya bisa dengan menggunakan strategi bersaing, kompetitif strategi. Sebelum kita masuki strategi bersaing, kita harus masuki dulu tentang keunggulan bersaing atau competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Competitive advantage adalah ketika perusahaan meraih laba atau profit yang lebih tinggi dibandingkan kompetisinya di industri yang sama. Nah, biasanya keunggulan bersaing ini dimiliki oleh perusahaan karena perusahaan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas yang berbeda. Contohnya, dalam satu industri otomotif ada banyak perusahaan yang bermain di dalamnya. Ada Toyota, ada Nissan, ada Honda, ada Hyundai, dan lain-lain. Tiap perusahaan ini memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini bagaimana cara perusahaan memanfaatkan keunggulan bersaing atau sumber daya yang mereka miliki ini, itu yang disebut sebagai kompetitif strategi atau strategi bersaing. Jadi apa sih gunanya strategi bersaing? Kenapa sih perusahaan harus menerapkan strategi bersaing? Yang pertama, untuk menarik pelanggan atau customer atau calon target pasar kita untuk memenuhi ekspektasi mereka terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua, untuk menekan tekanan dari kompetisi, untuk menekan serangan-serangan dari kompetisi. Yang ketiga itu untuk memperkuat posisi kita di industri. Contohnya, kalau selama ini image-nya mobil yang terkenal banyak variasinya itu entah itu mobil keluarga, mobil kelas bawah, itu biasanya terkenal karena Toyota. Toyota unggul karena image itu. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak, selagi itu tetap menguntungkan Toyota. Nah, bagaimana caranya Toyota tetap memperkuat posisinya di pasar? Toyota harus melaksanakan strategi bersaing. Keunggulan bersaing yang tadinya dimiliki oleh perusahaan berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang mereka miliki muncul dari dua hal. Yang pertama itu apakah muncul karena si perusahaan itu terkenal karena memiliki biaya yang murah atau si perusahaan itu terkenal karena menawarkan sesuatu yang unik atau berbeda dibandingkan pesaingnya. Nah, apakah kita mau terkenal karena murah atau apakah kita mau terkenal karena unik, karena berbeda, itu nanti akan dibedakan lagi berdasarkan jenis pasarnya. Mau pasarnya secara luas atau mau pasarnya secara spesifik. Tetapi berdasarkan entah kita mau terkenal karena murah atau entah kita mau terkenal gara-gara kita berbeda itu, kemudian akan memunculkan 3 strategi dasar. 3 strategi dasarnya, yang pertama adalah cost leadership strategi atau kita unggul dari segi biaya. Kemudian yang kedua differentiation strategi, kita unggul dari segi berbeda, produk-produk yang kita keluarkan ini berbeda dari perusahaan pesaing. Atau yang ketiga, kita fokus, kita menerapkan strategi fokus. Simpelnya gini, kompetitif strategi itu dasarnya ada 3, low cost leadership, differentiation, dan fokus. Kemudian 3 strategi dasar tadi kita bedakan menjadi jenis pasarnya. Pasar target pasar secara lebih luas dan target pasar secara sempit atau secara spesifik. Secara luas yaitu kita bisa menggunakan cost leadership dan differentiation secara lebih terperinci, secara lebih spesifik kita bisa menggunakan
cost focus, dan differentiation focus. Cost leadership, strategi. Ini tujuannya adalah gimana caranya kita bisa unggul dari pesaing dengan menggunakan biaya-biaya yang rendah. Kemudian biasanya perusahaan yang menerapkan cost leadership strategi ini memiliki target pasar untuk segala kalangan atau target pasarnya lebih luas. Nah, biasanya perusahaan yang menerapkan cost leadership strategi ini akan menggunakan strategi atau gimana caranya biaya ditekan serendah mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin, tetapi tidak murahan. Ibaratnya nih, produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini murah tapi nggak murahan. Contohnya, Toyota terkenal karena produk-produknya murah, tapi juga nggak semurahan itu, sehingga hanya setahun 2 tahun dipakai, kemudian produknya rusak. Tidak seperti itu juga. Berkualitas, tapi juga dengan harga yang murah. Kemudian juga AirAsia. Ketika kita membeli AirAsia, ya AirAsia terkenal murah. Apakah kita sampai di tempat tujuan? Ya, kita sampai di tempat tujuan. Apakah kita bisa duduk di AirAsia? Ya, kita bisa duduk di AirAsia, tapi mungkin tidak terlalu nyaman. Atau apakah kita bisa memesan makanan di AirAsia? Iya, kalau perjalanan kita lama, mungkin kita bisa memesan makanan di AirAsia, tapi mungkin tidak terlalu banyak pilihan menu makanannya. Jadi murah sih produknya, tapi tidak terlalu murahan. Kemudian yang kedua adalah differentiation strategi. Ini tujuannya adalah menawarkan produk atau jasa yang dianggap berbeda atau dianggap unik dibandingkan brand lain, dibandingkan kompetisi kita yang lain di dalam industri yang sama. Biasanya, perusahaan yang menerapkan differentiation strategi ini akan menawarkan produk atau jasa yang menciptakan nilai lebih untuk customer-nya, untuk pelanggannya. Biasanya juga produk atau jasa yang mereka tawarkan itu tidak gampang ditiru atau tidak gampang di-copy oleh pesaing. Biasanya juga produk-produknya mereka itu terkenal harganya premium. Contohnya Starbucks, produk-produknya kopi-kopinya Starbucks terkenal premium. Kemudian produk-produk dari Unilever terkenal harganya agak sedikit mahal dibandingkan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Kemudian yang terakhir ada fokus strategi. Nah, fokus strategi ini sebenarnya sama aja apakah perusahaan menggunakan cost leadership atau menggunakan diferensiasi strategi. Bedanya di mana? Bedanya adalah target pasarnya. Kalau cost leadership strategi berarti target pasarnya lebih luas. Kalau differentiation strategi juga target pasarnya lebih luas. Tapi kalau kita fokusnya di fokus strategi, fokus strategi ini berarti pasarnya itu lebih sempit atau pasarnya itu lebih spesifik. Jadi mau kita main di pasar spesifik tapi yang kita mainin harga, atau kita masuk ke pasar spesifik tapi yang kita mainkan adalah varian dari produknya. Nah, biasanya spesifiknya itu gara-gara apa? Spesifiknya itu gara-gara yang pertama karena secara daerah atau secara geografinya itu pasar ini nih memiliki karakteristik khusus dibandingkan oleh daerah lain. Kemudian juga orang-orang di pasar ini punya tipe yang berbeda dibandingkan orang-orang di pasar yang lain. Kemudian juga orang-orangnya memiliki produk yang ditawarkan untuk orang-orang itu lebih spesifik atau lebih terspesialisasi gitu. Sehingga caranya gimana? Caranya perusahaan akan masuk ke pasar tertentu di mana pelanggan atau pembeli di pasar tertentu memiliki special request, spesial permintaan, atau kebutuhan khusus, atau mereka memiliki preferensi mereka sendiri. Jadi, perusahaan menciptakan atau membangun kemampuan mereka untuk menyediakan produk atau jasa yang memenuhi keinginan oleh pelanggan yang spesifik tadi, pelanggan yang aneh-aneh tadi, pelanggan yang memiliki special request tadi. Nah, fokus strategi ini punya dua pendekatan. Yang pertama fokus ke pendekatan secara harga, kemudian yang kedua fokus secara pendekatan diferensiasi. Fokus secara harga berarti kita menyediakan harga yang lebih murah, tetapi hanya untuk di pasar tertentu saja. Contohnya McD. McD terkenal
mahal itu tidak di semua daerah. Di Indonesia mungkin terkenal agak lumayan mahal dibandingkan mungkin makanan Indonesia lainnya. Tetapi kalau kita ke Amerika sana, McD itu terkenal murah dibandingkan kompetitornya, misalnya adalah Burger King. Kemudian kalau kita pergi ke pasar India, McD juga lebih murah dibandingkan dengan produk-produk lokal India. Tidak hanya itu, kenapa McD lebih murah dan bisa masuk ke pasar India? Karena orang-orang India itu memiliki special request. Special requestnya itu seperti apa? Special requestnya adalah mereka tidak makan daging sapi. Jadi McD terkenal murah dan bisa sukses di pasar India karena mereka mengganti burgernya itu bukan menggunakan daging sapi tapi daging ayam gitu. Jadi McD dikatakan lebih murah untuk di pasar tertentu, tidak untuk di semua pasar. Kemudian yang kedua, fokus pendekatannya yang kedua adalah fokus pada diferensiasi. Artinya perusahaan masuk ke satu pasar tapi menawarkan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Unik atau berbedanya di bagian apa? Yang pertama, di bagian fitur produknya. Contohnya Walt Disney Company. Kalian kalau seandainya pergi ke taman bermain Walt Disney, entah itu mau yang di Hong Kong atau mungkin yang di mana lagi ya? Yang saya tahu tuh Hong Kong, kemudian di Eropa nggak ada ya kayaknya ya. Ada ya di Paris, ada di Paris. Nah, itu kalau kita pergi ke sana kan kita ekspektasinya itu cuman main biang lala, semacam biang lala, main halilintar dan lain-lain. Tetapi tidak hanya itu yang ditawarkan. Ketika kita masuk Walt Disney Company, itu semua film yang diproduksi oleh Walt Disney bisa kita temui di sana permainannya. Kemudian juga banyak aksesoris yang bisa ada yang ditawarkan atau yang dijual di sana berdasarkan film yang diproduksi oleh Disney yang kita senengin. Kemudian kita bisa ketemu berbagai macam jenis toko film yang diproduksi oleh Walt Disney di taman bermain Walt Disney. Kalau misalnya salah satu film Disney itu ada Moana, kemudian ada Princess, ada Princess, kemudian kalau ada monsternya ada Tiana, ada Mickey Mouse, ada Donald Bebek, semuanya ada, plus aksesorisnya, kita bisa foto, kita bisa main di arena bermainnya mereka juga, kita bisa ke istananya mereka juga, dan lain-lain. Jadi, Walt Disney Company ini pada taman bermainnya menyediakan banyak sekali fitur. Nggak cuma sekedar taman bermain, tapi ada banyak plus-plus yang lainnya. Kemudian, yang berbeda juga secara inovasi. Contohnya adalah Tesla. Tesla mengeluarkan produk mobil tapi berinovasi dengan menggunakan sumber daya listrik. Tesla adalah produksi mobil pertama yang menggunakan listrik sebagai sumber bahan bakar mobil. Kemudian secara kualitas yang berbeda itu adalah produk yang dikeluarkan oleh Apple. Kemudian juga yang terakhir yang paling unik menurut saya, perusahaan unik atau berbeda dari segi cara bagaimana customer merespon si perusahaan itu sendiri. Contohnya di sini ada Hotel Ritz-Carlton. Jadi Ritz-Carlton ini sebuah hotel mewah yang memiliki satu sistem di mana sistem itu bisa membuat suatu sistematis terhadap selera dari si customer itu sendiri. Saya mau nginep di Ritz-Carlton. Saya masukin nama lalalala, kemudian disebutkan bahwa saya masuk ke kriteria pelanggan atau konsumen kelas A. Kemudian kelas A ini, si mesin ini kemudian akan meminta kita untuk mengisi semacam pertanyaan atau kuesioner. Dari pertanyaan dan kuesioner ini, sistem akan membentuk satu pilihan di mana pilihan itu cocok dengan saya. Sistem bisa membaca bunga kesukaan saya, pengharum ruangan kesukaan saya, minuman kesukaan saya, koran yang saya baca setiap hari itu bisa dibaca oleh sistem dengan saya menjawab 1 atau 10 pertanyaan yang ada di kuesioner tadi. Jadi ketika saya masuk kamar nih ke dalam Ritz-Carlton, udah ada bunga mawar favorit saya, udah ada koran pagi kesukaan saya, udah ada minuman kesenangan saya, udah ada wanginya sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, itu ditawarkan oleh Ritz-Carlton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.